Halo teman-teman sekalian, berikut ini adalah panduan membuat database dan tabel MySQL ataupun MariaDB menggunakan SAM. Panduan ini kita mulai dari menghidupkan server web PHP dan database pada SAM. Ketika server web kondisi mati, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Demikian juga tampilan pada database MySQL-nya. Untuk menghidupkannya, kita cukup klik tombol Start pada baris Apache ini. Dan juga kita klik tombol Start pada baris MySQL ini. Selanjutnya kita mengakses PHPMyAdmin melalui SAM. Untuk mengakses PHPMyAdmin melalui SAM, kita cukup klik tombol admin ini ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman localhost PHPMyAdmin ini. Berikutnya kita buat sebuah database ya. Untuk membuat database, kita cukup klik new di sini ya. Kemudian kita berikan nama databasenya. Misalnya nama databasenya adalah DB Campus. Oke, setelah itu kita klik create. Nah, database yang jadi nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalau ada nama lain yang sama di bagian depannya sebelum underscore, maka dia akan dikelompokkan seperti ini. Ini jadi satu dengan DB Post. Setelah itu kita membuat tabel ya dengan struktur kurang lebih seperti ini ya. Untuk tabelnya misalnya ini adalah tabel kampus yang mengelola mahasiswa ya. Kita klik bagian databasenya, kemudian kita berikan nama tabel baru di sini. Ini langsung ke halaman create tabel ya. Oke, kita misalnya di sini adalah membuat tabel TB MHS. Misalnya seperti itu. Kemudian number of column ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kolom yang akan kita buat ya. Misalnya di sini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kita membutuhkan 6 kolom, ini kita klik menjadi 6 seperti ini. Kemudian kita klik create. Nah, setelah sampai halaman ini, kita berikan nama kolom masing-masing beserta tipe datanya dan panjangnya ya. Misalnya yang pertama ini name dengan tipenya adalah integer dan panjangnya adalah 40 ya. Name, tipenya integer, panjangnya 40. Kemudian yang kedua misalnya nama varchar 100. Nama varchar 100. Berikutnya adalah alamat varchar 200. Varchar 200. Selanjutnya adalah jenis kelamin varchar 10. Varchar 10. Berikutnya adalah tanggal lahir bertipe data date ya. Tipe date di sini. Untuk tipe date tidak perlu kita tentukan panjangnya ya. Selanjutnya adalah deskripsi diri, misalnya bertipe teks ya. Tipenya adalah teks ya. Setelah struktur data kita tentukan, berikutnya kita klik save ini ya. Nah, sampai di sini tabel sudah dibuat namun belum ada isinya. Sebagai tambahan, kalau kita ingin menambahkan satu buah kolom misalnya dalam sebuah tabel database, biasanya ada identitas sebuah data atau identitas baris ya. Kita tambahkan misalnya di sini satu kolom lagi. Nah, di sini ada pilihannya ya, add satu kolom. Posisinya mau di mana bisa kita tentukan di sini ya. Misalnya kita taruh di awal ya, karena ini akan kita tetapkan sebagai identitas data dari sebuah tabel. Kemudian kita klik go. Nah, misalnya di sini adalah ID MHS ya. ID-nya integer saja, kemudian kita tetapkan auto increment. Artinya ketika nanti bertambah data baru, dia akan terisi secara otomatis dengan cara menambahkan satu-satu terus-menerus. Kita centang saja, kemudian kita klik save. Nah, sampai di sini ID MHS sudah terbentuk ya, bertipe integer dengan panjang 11 dengan pengaturan auto increment. Selanjutnya kita coba isi tabelnya ya, biar punya gambaran lebih jelas. Ingat di sini ini bukan data dari sebuah tabel ya, ini hanya nama-nama kolom dari tabel. Agar kita tahu gambarannya, yang pertama kita klik nama tabelnya, kemudian kita klik insert ini ya. Nah,
ID-nya ini tidak perlu kita isi, kemudian NIM-nya misalnya di sini 123 123, kemudian namanya misalnya Priyadi, kemudian alamatnya misalnya Bandungan, selanjutnya jenis kelaminnya misalnya laki-laki, tanggal lahirnya di sini PHP MyAdmin ada bantuan visualnya seperti ini ya, misalnya lahir tahun 2000 lah ya. Ini tampilannya dibatasi ya dia ya. Jadi setelah kita klik 2013, kita klik lagi nanti kita baru sampai ke 2000 ini ya. Nah, setelah itu kita pilih bulannya ya, misalnya bulan Maret tanggal 8 ya. Setelah itu deskripsi diri misalnya ini ya. Ini hanya data dummy saja, misalnya seperti itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian data yang kedua ya, bagian ini merupakan data yang pertama, misalnya yang ini adalah data yang kedua ya, misalnya NIM-nya adalah 111 seperti ini, kemudian namanya misalnya Paryanto, kemudian alamatnya misalnya Genosari, selanjutnya jenis kelaminnya misalnya laki-laki juga, tanggal lahirnya misalnya oke. Ini cara milihnya seperti ini ya. Setelah kita masuk 2013 baru tampil 2003, baru tampil yang 2000 ya, seperti ini ya. Kemudian kita pilih tanggal lahirnya misalnya 13 April ya. Kemudian bagian deskripsinya kita isi dengan seperti ini ya. Data dummy saja. Oke, setelah itu ya kita bisa klik go bersama-sama. Artinya dua inputan ini akan dieksekusi ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ID MHS-nya tidak kita isi ya, namun demikian ketika ini dieksekusi nanti otomatis akan ditambahkan ID MHS-nya. Oke, kita klik go. Oke, sampai di sini terlihat bahwa dua row inserted ya, dua baris sudah dimasukkan ke dalam tabel. Untuk melihatnya kita bisa klik bagian browse ini ya, hasilnya ya. Nah, di sini kelihatan ya, ID MHS-nya otomatis terisi 12, kemudian NIM-nya sesuai dengan inputan, nama, alamat, dan lain-lain juga sesuai dengan inputan. Demikian panduan singkat bagaimana cara membuat database dan tabel di MySQL ataupun MariaDB menggunakan PHP MyAdmin. Terima kasih.